Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarista Ayu Arisda Isabella. Di sini saya akan mempresentasikan tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan masalah gangguan mobilitas fisik stroke. Pengertian mobilitas. Mobilitas atau mobilisasi merupakan kemampuan individu untuk bergerak secara mudah, bebas, dan teratur untuk mencapai suatu tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara mandiri maupun dengan bantuan orang lain dan hanya dengan bantuan alat. Mobilitas adalah proses yang kompleks yang membutuhkan adanya koordinasi antara sistem muskuloskeletal dan sistem saraf. Mobilisasi adalah suatu kondisi di mana tubuh dapat melakukan kegiatan dengan bebas. Pengertian mobilitas. Gangguan mobilitas atau imobilitas merupakan keadaan di mana seseorang tidak dapat bergerak secara bebas karena kondisi yang mengganggu pergerakan atau aktivitas. Misalnya trauma tulang belakang, cedera otak berat disertai fraktur pada ekstremitas, dan sebagainya. Imobilitas atau gangguan mobilitas adalah keterbatasan fisik tubuh atau satu atau lebih ekstremitas secara mandiri dan terarah. Selanjutnya, etiologi gangguan mobilitas fisik. Menurut tim Pokja SDKI DPP PPNI 2017, faktor penyebab terjadinya gangguan mobilitas fisik antara lain kerusakan integritas struktur tulang, perubahan metabolisme, ketidakbugaran fisik, penurunan kendali otot, penurunan massa otot, penurunan kekuatan otot, keterlambatan perkembangan, kekakuan sendi, kontraktur, malnutrisi, gangguan muskuloskeletal, gangguan neuromuskular, indeks massa tubuh di atas persentil ke-75 usia, efek agen farmakologi, program pembatasan gerak, nyeri, kurang terpapar informasi tentang aktivitas fisik, kecemasan, gangguan kognitif, keengganan melakukan pergerakan, dan gangguan sensori persepsi, gejala dan tanda. Adapun tanda dan gejala pada gangguan mobilitas fisik menurut tim Pokja SDKI DPP PPNI 2017 yaitu 1. Tanda dan gejala mayor. Tanda dan gejala mayor subjektif dari gangguan mobilitas fisik yaitu mengeluh, sulit menggerakkan ekstremitas. Kemudian untuk tanda dan gejala mayor objektivitas yaitu kekuatan otot menurun dan rentang gerak menurun. Tanda dan gejala minor. Tanda dan gejala minor subjektif dari gangguan mobilitas fisik yaitu nyeri saat bergerak, enggan melakukan pergerakan, dan merasa cemas saat bergerak. Kemudian untuk tanda dan gejala minor objektifnya yaitu sendi kaku, gerakan tidak terkoordinasi, gerakan terbatas, dan fisik lemah. Latihan range of motion pada pasien gangguan stroke yaitu 1. Leher fleksi 45 derajat, gerakan bahu menempel dada, ekstensi 45 derajat, kembali ke posisi tegak. Hiperekstensi 10 derajat, menggerakkan kepala ke arah belakang. Rotasi 180 derajat, memutar kepala. Fleksi lateral kanan dan kiri 45 derajat, memiringkan kepala menuju kedua bahu kiri dan kanan. Bahu fleksi 180, menaikkan lengan ke atas sejajar dengan kepala ekstensi 180 derajat, mengembalikan lengan ke posisi semula. Hiperekstensi 45-60 derajat, menggerakkan lengan ke belakang. Abduksi 180 derajat dengan 180 derajat, lengan dalam keadaan lurus sejajar bahu, lalu menggerakkan ke arah kepala. Eduksi 360 derajat, lengan kembali ke posisi tubuh. Rotasi internal 90 derajat, tangan lurus sejajar bahu, lalu gerakan dari bagian siku ke arah kepala secara berulang. Rotasi eksternal 90 derajat dan ke arah bawah secara berulang.
3. Siku fleksi 150 derajat menggerakkan daerah siku mendekati lengan atas dan ekstensi 150 dan luruskan kembali. 4. Lengan bawah supinasi 70-90 derajat menggerakkan tangan dengan telapak tangan di atas dan pronasi 70-90 derajat menggerakkan tangan dan telapak tangan di bawah. 5. Pergelangan tangan fleksi 80-90 derajat menggerakkan pergelangan tangan ke arah bawah, ekstensi 80-90 derajat menggerakkan tangan kembali lurus, hiperekstensi 80-90 menggerakkan tangan ke arah atas. Jari-jari tangan fleksi dan ekstensi 90 derajat menggenggam dan membuka genggaman, hiperekstensi 30-60 derajat menggerakkan jari-jari ke arah atas, abduksi dan aduksi 30 derajat meregangkan dan merapatkan jari-jari tangan. Ibu jari fleksi dan ekstensi 90 derajat menggenggam dan membuka genggaman ibu jari, abduksi 30 derajat meregangkan dan merapatkan jari-jari tangan. Pinggul fleksi dan ekstensi 90-120 menggerakkan tungkai ke atas dan meluruskan tungkai, hiperekstensi menggerakkan tungkai ke belakang. Abduksi dan aduksi 30-50 derajat menggerakkan ke samping menjauhi tubuh dan merapatkan tungkai kembali mendekat ke tubuh. Rotasi internal dan eksternal memutar tungkai ke arah dalam dan luar. Lutut fleksi dan ekstensi 120-130 derajat menggerakkan lutut ke arah belakang dan menggerakkan lutut kembali ke posisi semula yaitu lurus. Mata kaki dorsofleksi dan plantar fleksi 20-30 derajat menggerakkan telapak kaki ke arah atas dan ke bawah. Kaki inversi dan eversi 10 derajat memutar atau mengarahkan telapak kaki ke arah samping dalam dan samping luar. Jari-jari kaki fleksi dan ekstensi 30-60 menekuk jari-jari ke arah bawah dan meluruskan kembali jari-jari kaki, abduksi dan aduksi 15 derajat, meregangkan dan merapatkan kembali jari-jari kaki. Asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan mobilitas fisik. Pengkajian meliputi identitas pasien, nama, umur, riwayat kesehatan sekarang, riwayat kesehatan dahulu, dan riwayat kesehatan keluarga. Intervensi keperawatan. Diagnosa keperawatan. SDKI, gangguan mobilitas fisik penyebab 1. Kerusakan integrasi struktur tulang, perubahan metabolisme, 2. Ketidakbugaran fisik, 3. Penurunan kendali otot, 4. Penurunan massa otot, penurunan kekuatan otot, 6. Keterlambatan perkembangan, 7. Kekakuan sendi, 8. Kontraktur. Diagnosa keperawatan SLKI. Asuhan keperawatan dan selama 2 kali 4 jam diharapkan mobilitas fisik dapat meningkat dengan kriteria hasil. Pergerakan ekstremitas meningkat 5, kekuatan otot meningkat 5, rentang gerak atau ROM meningkat 5, nyeri menurun, kecemasan menurun, kaku sendi menurun, gerakan terbatas menurun, kelemahan fisik menurun. Diagnosis keperawatan SIKI. Dukungan mobilitas observasi. 1. Identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya. 2. Identifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan. 3. Monitor frekuensi jantung dan tekanan darah sebelum memulai mobilisasi. 4. Monitor kondisi umum selama melakukan mobilisasi. Terapeutik. 1. Fasilitasi aktivitas mobilisasi dengan alat bantu, misal pagar tempat tidur, fasilitasi melakukan pergerakan jika perlu.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.